Hai Moms, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Moms. Terima kasih. Jadi memang pada zaman sekarang, terutama di kota-kota besar, orang tua rata-rata ayah dan ibu sama-sama bekerja, memerlukan strategi dan juga pengaturan yang lebih berbeda mungkin daripada orang tua pada zaman sebelumnya. Juga perlu memperhatikan bagaimana tetap menyeimbangkan, memberikan pengasuhan yang sehat kepada anak-anaknya, seperti itu. Memang ketika orang tua harus bekerja setiap harinya dan anak-anak tidak selalu bersama dengan orang tua, dan dengan perkembangan teknologi yang ada di sekitar kita, orang tua bisa sekali memanfaatkan teknologi ini termasuk dengan menggunakan watch phone. Karena kalau kita lihat watch phone ini sudah sangat berkembang dan membantu orang tua untuk tetap berhubungan dengan anak, tetap untuk menjaga komunikasi, bahkan memastikan bahwa anak berada pada lokasi atau tempat yang cukup aman bagi anak. Ketika kita memberikan alat teknologi semacam watch phone termasuk, kita perlu memperhatikan bagaimana orang tua memperkenalkan karakter si gadget atau watch phone itu sendiri. Jadi misalnya diperkenalkan apa saja sih yang bisa dilakukan dengan watch phone tersebut dan kegunaannya apa. Karena anak perlu memahami kenapa hal ini diberikan kepadanya dan kenapa ini dipergunakan, manfaatnya apa. Itu akan membawa pemahaman yang lebih dan juga orang tua juga menjalin komunikasi yang baik kepada anak. Dan kemudian di dalam watch phone itu sendiri biasanya yang paling kita andalkan misalnya bisa melacak lokasi si anak. Kemudian jangan sampai anak juga jadi lebih bebas untuk berteman dengan orang-orang yang asing. Jadi sangat baik jika misalnya ada fitur keamanan yang memang bisa meng-add hanya orang-orang tertentu, misalnya keluarga. Karena watch phone kan dipakai setiap saat oleh si anak. Nah, tentu dengan aktivitas anak dan prioritas anak di sekolah, tentu akan baik juga jika misalnya ada pembatasan penggunaannya. Baik dari segi waktu, misalnya ketika lagi belajar ya anak bisa menggunakan mode lagi belajar begitu. Kemudian juga orang tua akan sangat baik jika memilihkan watch phone yang bisa menyeleksi aplikasi-aplikasi apa saja yang sehat dan bisa diakses oleh anak, sehingga anak juga tidak mengakses materi-materi yang tidak diinginkan. Kemudian juga sangat baik jika misalnya orang tua dapat komunikasi dengan anak, tentu dengan pada waktu-waktu tertentu ya, yang sesuai dengan rutinitas dan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang tua untuk menjalin komunikasi kepada anak. Jadi memang orang tua harus bersama-sama dengan anak untuk kemudian mengenali apa aja sih yang bisa dilakukan, fitur-fiturnya apa saja, hal apa saja yang baik dari si watch phone ini dan bagaimana menggunakannya secara sehat seperti apa. Jadi rules-nya seperti apa. Misalnya kalau di dalam ada games atau ada rekaman video, nah itu perlu dicoba untuk bersama-sama disepakati antara orang tua dan anak bagaimana sih penggunaan yang baik sehingga itu bisa mendukung komunikasi, bukannya malah mungkin misalnya anaknya jadi terus-terusan bermain hal tersebut. Jadi memang ketika orang tua sudah membekali anak-anaknya dengan watch phone sekalipun atau teknologi gadget yang lain, tentu orang tua juga perlu mengelola penggunaannya. Jadi misalnya tidak setiap saat menghubungi anak, kemudian tidak setiap saat harus sedikit-sedikit anaknya memberi kabar, tapi bisa juga diberikan yang waktu-waktu yang logis sesuai dengan jadwal si anak. Dan kemudian si anak juga tetap diberikan kepercayaan bahwa kamu boleh melakukan aktivitasmu pada jam sekian sampai jam sekian, nanti pada jam sekian ibu atau ayah akan mengkontak kamu, atau misalnya
kapan kamu bisa menggunakan feature, misalnya ada feature emergency kah, pihak siapa yang bisa dihubungi ketika emergency, dan nanti untuk tujuan apa adanya komunikasi yang harus, misalnya ketika sudah pulang hubungi untuk bisa dijemput. Jadi anak tahu persis kegunaan si watch phone ataupun teknologi gadget yang lain, sehingga dia bisa menggunakannya secara mandiri, dan itu mempelajari juga cara untuk mengelola dirinya untuk mengetahui mana nih perilaku yang harus saya lakukan, mana perilaku yang harus saya hindari.